Hai 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 Sobat Kaca Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya, biar kalian bisa menonton video yang akan Mimin bawakan. Pada film kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Cina yang bergenre romantis, yang berjudul Youth and Them. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Rene Liu. Film ini mengisahkan kisah romantis masa lalu dan masa sekarang dari sepasang kekasih. Li Jianqing dan Pang Xiaoxiu bertemu secara kebetulan di kereta api saat Tahun Baru Cina. Berbagai macam telah mereka lalui bersama, sampai pada suatu titik di mana mereka harus menempuh jalan hidup mereka masing-masing. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk cekidot, kita simak alur ceritanya guys. Cerita diawali pada tahun 2007 di Beijing, Cina. Di dalam kereta api terdapat seorang wanita yang bernama Xiaoxiu. Di sana, Xiaoxiu terlihat sangat bingung saat mencari tiket keretanya yang ternyata hilang. Tiket pun tidak ketemu hingga akhirnya petugas kereta api mengusir Xiaoxiu. Tak selang lama, seorang pria bernama Jianqing membantu Xiaoxiu dengan memberikan sebuah tiket yang ternyata ia mempunyai tiket lebih. Setelah itu, Xiaoxiu diajak duduk oleh Jianqing, dan ternyata terdapat teman-temannya Jianqing. Mereka pun berkenalan satu sama lain, dan disitulah awal pertemuan Xiaoxiu dengan Jianqing. Ternyata mereka semua akan pulang ke kampung halaman mereka, yaitu ke kota Yaojiang. Mereka pun telah sampai di kota Yaojiang. Hari demi hari telah berlalu. Xiaoxiu dan Jianqing semakin akrab. Bahkan Xiaoxiu sering main ke rumah Jianqing. Mereka berdua semakin nyaman satu sama lain. Di malam hari, Xiaoxiu dan Jianqing pergi bersama. Di sana mereka melihat indahnya kembang api di malam tahun baru. Xiaoxiu adalah seorang yang sangat ceria. Hal itulah yang membuat Jianqing nyaman, karena sebelumnya Jianqing bertemu dengan beberapa wanita yang sangat pendiam. Jianqing dan Xiaoxiu ternyata sudah lama merantau ke Beijing. Jianqing merantau selama 4 tahun dengan berkuliah di Beijing, sementara Xiaoxiu merantau ke Beijing untuk mendapatkan pekerjaan. Di perantauan, mereka berdua untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dan menjadi orang kaya di Beijing. Xiaoxiu dan Jianqing kembali ke perantauan, yakni ke kota Beijing untuk mengejar cita-cita mereka. Jianqing bercita-cita untuk menjadi pembuat game dan berusaha menggapai cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, Jianqing membuka counter di mall yang berisi game. Bersama teman-temannya, Jianqing mengembangkan game tersebut. Di malam hari, Jianqing makan malam bersama dengan teman-temannya. Kemudian Xiaoxiu datang dengan seorang pria berkacamata yang berbadan gemoy yang bernama Yi Longsun, yang tak lain adalah pacarnya Xiaoxiu. Di sana pacarnya Xiaoxiu mabuk berat, sehingga dengan sangat terpaksa Jianqing menggendong pacar Xiaoxiu untuk pulang. Di sana, Jianqing mengatakan bahwa Yi Longsun cocok menjadi ayah Xiaoxiu karena perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Jianqing bilang seperti itu, ternyata ia cemburu karena sebenarnya ia menyukai Xiaoxiu dan telah nyaman bersama dengan Xiaoxiu. Namun ternyata Xiaoxiu berpacaran dengan Yi Longsun bukan atas dasar cinta, melainkan karena Yi Longsun merupakan seorang PNS dan seorang yang sangat kaya raya. Beberapa bulan kemudian, konter milik Jianqing dan teman-temannya tidak berkembang dan tidak ada pemasukan sama sekali. Mereka pun bertengkar satu sama lain. Hal itulah yang membuat satu persatu teman-temannya Jianqing untuk memilih mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Akan tetapi, Jianqing masih fokus mengejar cita-citanya menjadi pembuat game. Di suatu hari, Jianqing dihubungi oleh Xiaoxiu. Di sana Xiaoxiu pergi ke rumah Jianqing untuk curhat, di mana Xiaoxiu telah putus hubungan dengan pacarnya dikarenakan orang tua dari pacarnya Xiaoxiu tidak menyetujui hubungan tersebut karena Xiaoxiu dari keluarga kurang mampu. Mendengar hal tersebut, di dalam hati Jianqing ia merasa bahagia karena Xiaoxiu putus hubungan dengan pacarnya. Karena Xiaoxiu sedang galau,
Jiang pun menawarkan kepada Xiao untuk tinggal satu rumah dengannya. Dan mereka pun tinggal bersama di sebuah rumah yang sangat kecil karena tidak memiliki cukup uang untuk menyewa rumah yang lebih besar. Keesokan harinya, di counter game hanya tersisa satu temannya yang masih bertahan bekerja di sana. Namun di sana temannya memberitahu kepada Jiang bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan lain. Jiang pun bingung hingga akhirnya ia menutup counter game tersebut. Setelah menutup counter game tersebut, Jiang pun pulang ke rumah. Di sana ia bercerita tentang permasalahannya kepada Xiao. Xiao pun terus menyemangati Jiang agar tidak menyerah mengejar cita-citanya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Jiang bekerja sebagai penjual DVD sambil mengembangkan gamenya. Beberapa waktu kemudian, Xiao mempunyai pacar baru. Namun ternyata ia tidak mengetahui bahwa pacar Xiao telah beristri. Xiao pun merasa sedih karena merasa ia telah dibohongi oleh pacarnya. Lagian Xiao maunya punya pacar yang kaya raya aja sih tanpa cari tahu seluk-beluknya. Jiang pun menenangkan Xiao agar tidak bersedih lagi. Namun tiba-tiba Xiao pun mencium Jiang. Mereka berdua berciuman hingga tidur bersama. Keesokan harinya saat Jiang ke rumah Xiao, dia tidak ada di dalam rumah. Dia pergi begitu saja tanpa berpamitan dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan Jiang. Jiang yang merasa kebingungan pun mencoba menghubungi Xiao, namun Xiao tidak pernah mengangkat panggilan tersebut. Ketika Jiang terus berusaha menghubungi Xiao, ia pun menjawab panggilan tersebut. Jiang pun langsung meluarkan emosinya karena ia merasa sudah tidak diharapkan lagi oleh Xiao karena telah pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Xiao pun tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Ternyata ia tidak ingin merusak pertemanan di antara mereka berdua akibat adanya cinta. Beberapa bulan kemudian, Xiao kembali untuk menemui Jiang. Namun saat sampai di rumah, Jiang tidak ada di sana. Jiang ternyata berada di dalam penjara karena telah menjual kaset DVD ilegal. Pada malam tahun baru, Jiang dan Xiao biasanya pulang ke kampung halaman mereka untuk merayakan bersama dengan keluarga mereka. Namun, di sisi lain, Jiang tidak pulang merayakan tahun baru karena di penjara. Xiao pulang untuk bertemu keluarga Jiang, yakni hanya ada ayahnya saja karena ibunya sudah meninggal dunia. Di sana, Xiao berbohong dengan mengatakan bahwa ia adalah pacarnya Jiang. Dan Xiao pun mengatakan bahwa Jiang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sepulang dari rumah keluarga Jiang, Xiao menangis karena di saat ia terpuruk, Jiang selalu ada untuk menemaninya. Tapi kebalikannya, ketika Jiang mengalami kesulitan dan berada di dalam penjara, ia malah meninggalkan Jiang. Beberapa waktu kemudian, Xiao kembali ke Beijing. Ia datang ke penjara yang ternyata hari itu bertepatan dengan bebasnya Jiang. Xiao menyambut kebebasan Jiang. Mereka berdua pun berjalan bersama. Di sana Xiao bercerita mengenai pacarnya. Namun karena Jiang masih kesal dan marah kepada Xiao, ia pun tidak menghiraukan cerita Xiao. Xiao pun mengatakan bahwa laki-laki yang dicintainya adalah Jiang. Jiang pun kaget karena ia tidak menyangka Xiao mencintai dirinya. Mereka berdua akhirnya berpacaran. Mereka berdua pun tinggal bersama. Mereka sangat bahagia meskipun hidup dengan kekurangan. Pada tahun 2009, Xiao dan Jiang pulang ke kampung halamannya untuk merayakan tahun baru. Di kampung halamannya mereka berkumpul bersama teman-teman kuliahnya dulu. Seperti sudah menjadi tradisi, teman-temannya pun pamer kekayaan. Namun Jiang yang tidak mau terlihat miskin pun menghabiskan semua tabungannya untuk mentraktir mereka. Di belakang Jiang, teman-temannya merumpi. Mereka meremehkan Jiang. Tanpa diketahui ternyata Jiang mendengar perkataan tersebut dan ia langsung mengajak Xiao untuk pulang.
Ayahnya Jangkin pun mengetahui bahwa ia hanya berpura-pura menjadi kaya. Di sana ayahnya menasihati Jangkin untuk hidup apa adanya, sesuai dengan keadaan saja. Namun hal tersebut membuat Jangkin marah. Ia merasa bahwa ayahnya sudah meremehkannya. Dan ia pun kembali ke Beijing. Sesampainya di Beijing, Jangkin selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas. Yang ternyata ia marah-marah karena tidak terima ketika pelanggannya berperilaku semena-mena kepada dirinya. Hal tersebut membuat ia dipecat dari pekerjaannya. Jangkin pun menjadi sangat kacau karena semua orang telah merendahkan dan meremehkannya. Ia melampiaskan kekesalannya dengan bermain game sepanjang waktu tanpa menghiraukan Shosho dan yang lainnya. Sampai batas kesabaran Shosho habis, akhirnya Shosho memutuskan untuk pergi meninggalkan Jangkin dengan naik kereta. Jangkin pun mencoba untuk mengejar Shosho dan ingin mengajaknya kembali pulang. Namun di sana Jangkin berpikir apabila Shosho terus bersamanya, Shosho tidak akan bahagia dan hidupnya akan hancur bila terus bersamanya, dan akhirnya ia merelakan kepergian Shosho. Sejak saat itu, Jangkin dan Shosho tidak saling berkomunikasi. Saat itu, Jangkin mulai berserius mengembangkan gamenya yang belum selesai. Hari telah berlalu, ia selalu berkutik dengan gamenya hingga akhirnya gamenya milik Jangkin selesai dan ia upload di internet. Di suatu hari, Jangkin pergi ke warnet. Di sana ia kaget melihat semua orang memainkan game yang ia buat. Ia pun langsung mengecek tabungannya. Setelah mengecek tabungannya, ia semakin tercengang karena sudah ada uang miliaran dari penjualan game tersebut. Ia pun menangis bahagia karena tidak percaya atas keberhasilannya. Beberapa hari kemudian, Jangkin datang ke perusahaan karena banyak investor yang ingin berinvestasi ke gamenya Jangkin. Beberapa bulan kemudian, Jangkin sering masuk ke acara televisi untuk diwawancara atas kesuksesannya. Dan di sisi lain, Shosho melihat Jangkin di televisi. Shosho pun merasa senang atas pencapaian Jangkin. Dan Jangkin pun termasuk menjadi salah satu orang terkaya di Cina. Beberapa tahun telah berlalu, Jangkin sudah tidak bertemu lagi dengan Shosho. Jangkin sudah menikah dengan wanita lain dan dikaruniai seorang anak. Sampai di suatu hari, Jangkin berada di dalam pesawat. Ia tak sengaja bertemu dengan Shosho. Dan saat itu cuaca sedang buruk sehingga penerbangan harus dihentikan. Mereka berdua pun terpaksa harus turun dan menginap di kota tersebut. Shosho dan Jangkin merasa sangat canggung satu sama lain, dan pada akhirnya Jangkin menyapa terlebih dahulu kepada Shosho. Setelah itu, Jangkin dan Shosho pergi keluar untuk mengobrol bersama. Shosho bilang bahwa sampai saat ini ia masih jomblo. Jangkin pun berkata ia meminta maaf karena dahulu saat bersama dengan Shosho, ia tidak bisa membahagiakannya dan miskin. Shosho pun mengatakan jika dahulu Jangkin mencoba menghentikannya, mungkin saat ini mereka masih bersama. Namun takdir berkata lain karena Jangkin sekarang telah mempunyai istri dan anak. Di dalam mobil mereka berdua saling menengah masa lalu. Di sana Shosho mengatakan bahwa ia sangat merindukan Jangkin. Ia pun tersadar bahwa hal tersebut adalah salah, namun ia sangat mencintai Jangkin. Jangkin pun berkata bahwa takdirlah yang salah. Di sana Jangkin memeluk Shosho dan mengucapkan salam perpisahan kepada Shosho. Dan film pun telah berakhir. Sahabat kaca, film pun telah berakhir. Itulah alur cerita film Use and Dumb. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.